Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rafani dengan NIM 67051-84051 dari D3 Teknologi Telekomunikasi kelas 4203. Di video kali ini, saya akan memberikan hasil dan juga kesimpulan dari praktikum Cloud Computing Modul 8 yang dengan berjudul Membangun VPN Server dan RDP pada VM Microsoft Azure. Sebelum masuk ke dalam hasil dan juga kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari praktikum kali ini, kemudian sedikit materi, hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, jadi untuk modul 8 Cloud Computing ini judulnya membangun VPN server dan RDP pada VM Microsoft Azure. Tujuan dilaksanakan untuk praktikum ini yaitu kita dapat mengkonfigurasi VM Ubuntu Server pada Microsoft Azure. Yang kedua, membangun dan mengkonfigurasi OpenVPN Server sendiri. Yang ketiga, mampu menggunakan dan mengakses Ubuntu Server via remote desktop. Dan yang terakhir adalah memahami konsep flow network pada penggunaan VPN. Oke, sedikit materi untuk VPN ini. Jadi, VPN ini tuh adalah kepanjangan dari Virtual Private Network. VPN ini adalah layanan koneksi yang memberikan kita akses ke website secara aman atau secure dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Mungkin teman-teman bisa tahu atau mungkin sudah pernah menggunakan VPN ini dari aplikasi Android ataupun iOS. Biasanya digunakan ketika suatu website yang tidak bisa diakses oleh browser, maka kita dapat menggunakan VPN. Oke, selanjutnya jadi untuk teknologi VPN ini juga dia menyediakan 3 fungsi utama untuk usernya atau penggunanya. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi, dengan digunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, maka si teknologi VPN ini tuh menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Oke, yang kedua ini adalah data integrity atau keutuhan data. Jadi, ketika melewati jaringan internet tersebut, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Nah, pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Nah, karena ada teknologi VPN inilah dapat menjaga keutuhan data mulai dari dikirim hingga data sampai di tempat tujuannya. Dan yang terakhir adalah origin authentication atau autentikasi sumber. Jadi, teknologi VPN juga dia memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Nah, setelah kita mengetahui 3 fungsi utama VPN untuk penggunanya itu, kita juga dapat mengetahui nih apa aja sih manfaat dari VPN itu. Jadi VPN manfaatnya pertama ada remote access, ada keamanan juga, dan yang terakhir ada dapat menghemat biaya setup jaringan. Seperti itu. Oke, untuk praktikum kali ini juga kita menggunakan aplikasi OpenVPN Connect. Seperti ini tampilan dari OpenVPN Connect. Jadi OpenVPN itu dia adalah sistem jaringan pribadi virtual atau VPN yang menerapkan teknik untuk membuat koneksi point to point atau site to site yang aman dalam konfigurasi yang dirutekan atau dijembatani dan fasilitas akses jarak jauh. Nah, ini fungsinya itu adalah kita dapat mendapatkan IP dari virtual mesin di Azure, kemudian dikoneksikan dengan lewat OpenVPN Connect ini. Kita bisa melihat juga connection stats-nya dan lain-lain. Oke, selain OpenVPN ini, kita juga dapat mengkonfigurasi RDP atau Remote Desktop Protocol. Nah, Remote Desktop Protocol itu tampilannya akan seperti ini. Oh, bentar. Dia koneksinya times out. Oke, jadi RDP ini adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan oleh Microsoft Windows Terminal Service dan Remote Desktop. Jadi nanti di Azure itu bakal download sebuah RDP yang nanti dikonfigurasi dulu di putih. Kita buka lagi ya.
VM. Nah, seperti ini nih, klik connect, yes. Oke, seperti ini. Untuk username sama passwordnya ini nanti sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi di Azure. Passwordnya. Oke, kita masuk lagi. Nah, seperti ini ya tampilan. Nah, seperti ini tampilan dari remote desktop RDP tadi. Oke, jadi untuk pertama-tama kita tuh harus membuat resource group terlebih dahulu, yang kemudian setelah itu kita membuat virtual machine dari Azure. Kita namakan VM8. Nah, di sini setelah dibuat virtual machine-nya, di sini juga kita akan menginputkan seperti bentar. Seperti ini ya, seperti menginputkan Ubuntu servernya kayak tadi 18.04 kayak gitu. Terus juga kita juga menggunakan authentication type-nya itu password yang nanti digunakan juga untuk di RDP-nya. Oke, nah setelah dibuat virtual machine-nya nanti akan tertampak di sini ada public IP address. Nah, ini IP public ini yang akan kita copy menuju putih. Nah, di putih inilah kita kayak menginstal Git IO VPN atau Open VPN. Kemudian juga kita juga menginstal NGX, terus dan yang lain ya, Open VPN dan lain-lain. Itu. Nah, setelah diinstal di putih ini, nanti si IP public-nya itu kita koneksikan menuju OpenVPN Connect. Nah, cara mengkoneksikannya itu dengan cara kan ada yang ada dua tuh ya, ada HTTP sama file. Nah, kita klik yang file, kemudian cara mendownload filenya itu yaitu dengan open new tab, kemudian IP-nya ini kita copy. Nah, ini ada slice client.ovpn. Nah, nanti kalau udah ini di enter, kemudian akan otomatis terunduh ke laptop kita yang nantinya akan kita pakai untuk file di OpenVPN Connect ini. Kemudian dikoneksikan, dan ini IP-nya kan sama seperti IP di Azure. Oke, terus juga kita akan mengecek IP-nya dengan menggunakan myip.com. Nah, ini adalah IP address kita, sama seperti ini. Kemudian juga ini host kita, terus your browser, dan country-nya Singapura karena kita menggunakan Southeast Asia dan dimana letaknya itu ada di Singapura. Oke, sudah myip. OpenVPN sudah. Selanjutnya RDP. Nah, di RDP ini kita di sini mencoba untuk menginstal Firefox. Nah, sudah terinstall juga Firefox-nya, sudah dibuka. Seperti ini tampilan Firefox-nya. Kemudian juga kita tetap untuk mengecek IP dengan cara myip.com di Firefox tadi. Dan ini IP-nya sesuai ya, sama seperti yang di Azure juga. Kemudian kita dapat melakukan speed test untuk melihat koneksi dari VPN ini. Nah, setelah dicek ternyata ping-nya itu 1 milisecond, terus download-nya 225.70 dan upload-nya 186.11 seperti itu. Ini sudah di speed test juga. Intinya IP-nya ini sama ya seperti di sini. Kita memakai satu public IP yang nantinya juga bisa dikonfig di putih, kemudian dikonfig di OpenVPN, dan yang terakhir ada dikonfig di ini ya, di RDP seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini itu adalah kita menggunakan virtual machine pada Azure
yang dimana dapat terhubung ke OpenVPN lewat IP publiknya yang telah dikonfig juga pada PuTTY. Kemudian selain itu kita juga dapat melakukan instalasi RDP atau Remote Desktop Protocol seperti ini dengan hanya memakai satu public IP dari VMF dari virtual machine di Azure. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tujuan, kemudian materi, kemudian hasil dan juga kesimpulan dari saya dan alhamdulillah praktikum kali ini berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah dan yang lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.